Amerika Serikat kembali menjadi pusat perhatian dunia setelah muncul ancaman serius terkait Greenland, sebuah wilayah es di kutub utara yang selama ini dianggap jauh dari hiruk-pikuk konflik global, kini justru berada di ambang krisis internasional. Greenland bukan sekedar pulau tertutup es, di balik hamparan salju dan gletsernya, wilayah ini menyimpan kepentingan strategis besar, baik secara militer, geopolitik, maupun ekonomi. Dan kini, dunia dikejutkan oleh pernyataan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara terbuka menyatakan keinginannya untuk mengambil alih Greenland dengan cara apapun, termasuk melalui kekuatan militer. Pernyataan ini bukan sekedar wacana politik. Ancaman tersebut disampaikan berulang kali sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2025. Menurut Trump, Greenland adalah kebutuhan mutlak bagi keamanan nasional Amerika Serikat. Lokasinya yang strategis di kawasan Arktik, kekayaan mineral yang melimpah, serta posisinya yang kini mulai dipadati oleh aktivitas kapal-kapal Rusia dan Tiongkok, membuat pulau ini dianggap sebagai titik krusial dalam peta pertahanan global Amerika. Dalam sudut pandang Washington, kehilangan pengaruh di Greenland berarti membuka celah besar bagi rival-rival geopolitik untuk menguasai kawasan Arktik. Namun ancaman Amerika Serikat ini justru memicu respons keras dari Denmark, negara yang secara resmi memiliki kedaulatan atas Greenland. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland bukan wilayah yang bisa diperjualbelikan, apalagi direbut secara sepihak. Penolakan ini bukan hanya datang dari pemerintah pusat di Copenhagen, tetapi juga dari otoritas Greenland dan masyarakatnya sendiri. Greenland adalah rumah bagi sekitar 56.000 penduduk, mayoritas berasal dari suku Inuit yang telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad. Bagi mereka, Greenland bukan sekedar aset strategis global, melainkan tanah leluhur dan identitas hidup. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah fakta lama kembali mencuat ke permukaan. Denmark ternyata memiliki doktrin militer yang sangat ekstrim dan berbahaya, sebuah aturan yang dibuat pada tahun 1952 dan masih berlaku hingga hari ini. Aturan ini menyatakan bahwa jika terjadi invasi atau masuknya pasukan asing ke wilayah Denmark, termasuk Greenland, maka militer Denmark diwajibkan untuk langsung menyerang tanpa menunggu perintah dari atasan. Bahkan serangan tersebut harus dilakukan meskipun pasukan yang bertugas tidak mengetahui apakah perang telah dideklarasikan secara resmi atau tidak. Doktrin ini dikenal luas dengan prinsip tembak dulu bertanya belakangan, sebuah prinsip yang lahir dari trauma sejarah. Pada tahun 1940, Denmark pernah mengalami invasi Jerman Nazi. Saat itu, komunikasi militer terputus, rantai komando lumpuh, dan banyak pasukan Denmark kebingungan karena tidak ada perintah yang jelas. Akibatnya, negara tersebut jatuh dalam waktu singkat. Dari pengalaman pahit itulah Denmark menyusun aturan militer tahun 1952 dengan tujuan memastikan bahwa pasukan di lapangan tidak lagi ragu atau menunggu instruksi saat menghadapi ancaman invasi. Kementerian Pertahanan Denmark telah mengkonfirmasi bahwa aturan ini masih berlaku sepenuhnya hingga saat ini. Dalam ketentuan tersebut, setiap personel militer Denmark diwajibkan untuk segera memulai perlawanan bersenjata jika ada pasukan asing yang memasuki wilayah Denmark tanpa izin. Tidak ada pengecualian. Tidak peduli siapa negara yang datang, tidak peduli apakah pasukan tersebut berasal dari negara sahabat atau bahkan sekutu NATO. Jika masuk tanpa izin dan dianggap sebagai ancaman, maka senjata harus dinyalakan dan serangan harus dilakukan. Fakta ini menjadi sangat mengkhawatirkan ketika dikaitkan dengan ancaman Amerika Serikat terhadap Greenland, karena jika Amerika benar-benar mengirim pasukan militer ke wilayah tersebut, maka secara hukum dan doktrin militer, Denmark wajib merespon dengan kekuatan senjata. Ini bukan soal pilihan politik, melainkan kewajiban hukum militer yang mengikat setiap prajurit Denmark. Artinya, satu langkah militer Amerika bisa langsung memicu baku tembak antara dua negara anggota NATO. Situasi ini semakin berbahaya karena dalam sistem NATO, serangan terhadap satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh aliansi. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan militer untuk merebut Greenland, maka itu akan menjadi akhir dari NATO. Pernyataan ini bukan hiperbola. Serangan Amerika terhadap Denmark akan menghancurkan fondasi percayaan dan solidaritas yang menjadi dasar aliansi pertahanan tersebut sejak Perang Dunia Kedua. Frederiksen menyebut rencana Trump untuk mencaplok Greenland sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan melanggar prinsip internasional. Menurutnya, Amerika Serikat tidak memiliki hak apapun untuk mengambil alih salah satu wilayah dalam persemakmuran Denmark. Greenland memiliki status otonomi, tetapi tetap berada di bawah kedaulatan Denmark. Setiap upaya pengambil alihan paksa akan dianggap sebagai agresi militer dan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Di sisi lain, Trump tetap bersikukuh dengan argumennya. Ia menyatakan bahwa aneksasi Greenland adalah kebutuhan strategis demi menjaga dominasi Amerika Serikat di kawasan Arktik.
Trump menilai bahwa Amerika tidak bisa membiarkan Rusia dan Tiongkok memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Trump bahkan membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer jika jalur diplomasi dianggap buntu. Pernyataan-pernyataan ini memperlihatkan bahwa konflik Greenland bukan lagi sekedar isu ekonomi atau diplomatik, melainkan telah bergeser menjadi ancaman militer nyata. Ketegangan semakin memanas ketika muncul unggahan di media sosial yang memperlihatkan peta Greenland tertutup bendera Amerika Serikat. Unggahan tersebut dibagikan oleh Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller. Meski tidak disertai pernyataan resmi, unggahan ini dianggap sebagai simbol kuat ambisi Amerika terhadap Greenland. Bagi Denmark, simbol ini adalah provokasi. Bagi dunia, ini adalah sinyal bahwa konflik ini bisa bergerak ke tahap yang jauh lebih berbahaya. Dalam doktrin pertahanan Denmark, prinsip utama adalah bertindak cepat untuk mengamankan kedaulatan, baru kemudian melakukan investigasi dan klarifikasi. Artinya, jika pasukan asing mendarat di Greenland tanpa izin, militer Denmark tidak diwajibkan untuk bertanya atau menunggu konfirmasi dari pusat komando. Mereka justru diwajibkan untuk segera melawan. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah kebingungan dan keterlambatan yang bisa berakibat fatal seperti yang terjadi pada tahun 1940. Konsekuensinya sangat serius. Dalam skenario terburuk, pasukan Amerika yang mendarat di Greenland bisa langsung berhadapan dengan tembakan militer Denmark. Insiden ini bisa berkembang dengan cepat, tanpa ada deklarasi perang, tanpa peringatan resmi, dan tanpa kesempatan diplomasi. Sebuah konflik bersenjata bisa meletus hanya karena satu keputusan strategis yang salah. Di tengah ketegangan ini, posisi Rusia dan Tiongkok menjadi faktor tambahan yang membuat situasi semakin kompleks. Kedua negara tersebut telah meningkatkan aktivitas mereka di kawasan Arktik dalam beberapa tahun terakhir. Rusia membangun pangkalan militer dan memperkuat armada esnya, sementara Tiongkok menyebut dirinya sebagai negara near Arctic dan aktif menjalin kerjasama ekonomi di wilayah tersebut. Bagi Amerika, ini adalah ancaman langsung terhadap dominasinya. Namun bagi Denmark, ini bukan alasan untuk menyerahkan kedaulatannya. Greenland sendiri berada dalam posisi sulit. Wilayah ini memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat, terutama karena keberadaan pangkalan militer AS di Thule yang sudah ada sejak lama. Namun pada saat yang sama, Greenland menolak dengan tegas gagasan untuk dijual atau dianeksasi. Pemerintah Greenland menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut harus ditentukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh tekanan geopolitik kekuatan besar. Krisis Greenland ini memperlihatkan betapa rapuhnya tatanan keamanan global saat ini. Satu wilayah terpencil di Arktik bisa menjadi pemicu runtuhnya aliansi militer terbesar di dunia. Ancaman yang dulu hanya sebatas retorika kini berubah menjadi kemungkinan nyata. Doktrin militer lama yang dibuat lebih dari 7 dekade lalu kini kembali relevan, bahkan berpotensi menentukan nasib dunia. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Amerika Serikat benar-benar akan menyerang Greenland, melainkan apa yang akan terjadi jika ancaman itu diwujudkan. Jika Amerika melangkah, Denmark wajib menembak. Jika Denmark menembak, NATO terancam runtuh. Dan jika NATO runtuh, dunia